Lo siap TikTok akhir pekan ini? Semangat sih udah 45, tapi tas lo gimana? Udah siap tempur? Apa malah jadi beban yang bikin sengsara? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya packing cerdas. Biar apa? Biar lo bisa nikmatin pemandangan, bukan malah mikirin pundak yang rasanya mau copot. Pasti lo pernah ngerasain ini kan? Pas berangkat, wih semangatnya membara. Baru sejam nanjak, udah nyesel. Udah ngapain ya gue bawa ini semua? Oke, mungkin lo nggak bawa hair dryer, tapi intinya samalah. Bawa kebanyakan, dengkul rasanya mau copot. Atau kebalikannya, bawaannya kurang, udah di atas kedinginan. Jaket ketinggalan. Nah, ini dia nih masalah klasiknya pendaki. Jadi gini, kuncinya tuh bukan bawa sedikit, tapi bawa yang tepat. Ini bukan soal minimalis versus bawa satu lemari. Bukan itu. Tapi ini soal efisiensi. Maksudnya, setiap gram barang yang masuk ke tas lo itu harus punya fungsi yang jelas, yang krusial. Bukan cuma jadi pemberat yang bikin lo ngos-ngosan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Anggap aja ini gear wajib-wajib biar kita selamat. Ini bukan soal gaya-gayaan, Sob. Ini soal nyawa. Barang-barang di sini tuh sifatnya non-negotiable. Nggak bisa ditawar sama sekali. Ini nih fondasi yang ngejamin lu pulang bisa cerita seru, bukan malah jadi cerita yang diceritain sama tim SAR. Amit-amit ya kan? Yang pertama, alat navigasi sama penerangan. Gini, GPS di HP emang canggih, tapi jangan pernah jadi satu-satunya andalan. Kenapa? Karena di gunung, sinyal sama baterai itu bisa hilang gitu aja. Bawa deh kompas atau jam GPS buat cadangan. Dan yang paling penting, headlamp, bukan senter HP ya. Ingat, TikTok itu sering banget molor dari jadwal. Pas gelap, dua tangan lo itu berharga banget buat pegangan atau pakai tracking pole. Masa mau dipakai buat megangin HP yang cahayanya seuprit? Lanjut, pelindung diri darurat. Cuaca di gunung itu labilnya bukan main, bisa berubah dalam hitungan menit. Makanya jas hujan atau ponco yang ringan itu wajib hukumnya. Terus P3K Mini. Jangan dispelein, isinya plester sama antiseptik itu penyelamat banget pas lo lecet dikit. Dan emergency blanket. Ini opsional sih, tapi serius, berguna banget. Barangnya kecil, ringan, tapi bisa jadi pembeda antara sekedar kedinginan sama hipotermia. Jangan main-main deh. Terus ini yang paling krusial, air. Berapa banyak? Patokan gampangnya gini aja, siapin minimal 1 liter per 2 jam pendakian. Dehidrasi itu bahaya banget sob. Awalnya cuma haus biasa, tapi lama-lama bisa bikin lo pusing, kram, bahkan salah ambil keputusan. Pokoknya jangan sampai mesin lo mogok di tengah tanjakan gara-gara kehabisan bensin. Oke, urusan selamat udah beres. Sekarang kita naik level ke gear nyaman anti sengsara. Ya kan? Pendakian itu kan buat dinikmati, bukan buat nyiksa giri. Ini nih soal gimana caranya biar perjalanan lo tuh feel good, yang bikin lo nagih pengen naik lagi. Jadi lo bisa fokus nikmatin pemandangan sambil senyum, bukan malah meringis nahan sakit. Nah, kita mulai dari kaki. Kunci utama biar kaki lo nggak sengsara itu satu, pilih sepatu yang bentuknya pas, bukan yang lagi ngetren. Sepatu trail running atau hiking yang low cut itu oke banget buat TikTok. Ringan, lincah, tapi gripnya mantep. Tapi yang paling penting, yaitu tadi fitnya, pas di kaki lo, bukan soal merek atau harga. Tips dari gue nih, kalau mau beli sepatu, cobanya sore-sore pas ukuran kaki lagi maksimal. Dan jangan lupa pakai kaos kaki tebal yang biasa lo pakai buat naik gunung. Dijamin ketemu deh jodohnya kaki lo. Soal pakaian, ini penting banget. Coba lihat perbandingannya, katun lawan dry fit. Pakai baju katun pas naik gunung itu haram hukumnya bro. Kenapa? Dia nyerap keringat, jadi berat, lama banget keringnya, dan pas kena angin dikit aja, badan lo langsung berasa kayak masuk kulkas. Ini resep paling ampuh buat kena hipotermia. Jadi solusinya, pakai bahan sintetis kayak dry fit atau polyester. Bahan ini ngedorong keringat keluar, jadi cepat kering dan badan lo tetap anget. Terus ada pendukung kenyamanan lainnya, kayak trekking pole. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan. Trekking pole itu ngebantu banget buat keseimbangan dan ngurangin beban di lutut, apalagi pas turun. Terus, pelindung matahari, topi, kacamata, sama sunscreen. Jangan salah, matahari di gunung itu lebih nyengat. Gak mau kan pulang-pulang muka jadi belang? Oke, lo udah aman, udah nyaman. Sekarang gimana caranya biar makin pinter? Kita masuk ke bagian gear cerdas biar efisien. Ini nih bagian otaknya. Gimana caranya kita mikir, pakai strategi, biar semua barang tadi bisa kita bawa secara efisien. Packing itu pakai otak, bukan cuma pakai otot. Semuanya dimulai dari pilihan tas. Lihat deh grafiknya. Buat TikTok, tas ukuran 15-30 liter itu udah ideal banget.
Kenapa? Karena tas yang lebih kecil itu secara nggak sadar maksa lu buat mikir, ini barang beneran butuh nggak ya? Jadi lu nggak bakal tergoda masukin barang-barang yang nggak penting, lu cuma akan bawa yang esensial aja. Nah, ini prinsip packing cerdas yang bisa ngubah segalanya. Nomor 1, barang ringan kayak baju ganti, taruh paling bawah. Nomor 2, barang paling berat, contohnya botol air, taruh di tengah dan dekat sama punggung lo. Ini kuncinya, biar pusat gravitasi tas nyatu sama badan. Rasanya bakal jauh lebih enteng dan stabil. Terakhir, barang-barang penting yang sering diakses, kayak jas hujan atau P3K, taruh di paling atas atau di kantong luar. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar isi tas pas lagi butuh. Terus jaket yang dibawa gimana? Cukup satu aja? Nggak usah bawa jaket tebel-tebel? Cari yang ringan tapi bisa tahan angin dan hujan rintik-rintik. Atau istilahnya windproof dan water resistant. Itu udah lebih dari cukup. Sekarang banyak kok jaket yang bisa dilipat jadi kecil banget. Hemat tempat, hemat beban. Oke, gear udah. Sekarang kita ngomongin logistik dan energi instan. Gampangnya bensin buat badan lo. Biar apa? Biar nggak mogok di tanjakan. Ini bukan cuma soal biar kenyang, tapi soal gimana caranya energi lo tetap stabil. Lupakan bawa makanan yang masaknya ribet. Nih, beberapa contoh camilan pembangkit tenaga yang oke banget. Coklat hitam, energi bar, roti gandum, atau bahkan kacang-kacangan. Pokoknya cari makanan yang padat kalori tapi ringan, dan yang paling penting gampang dimakan. Jadi lo bisa ngunyah sambil jalan tanpa harus berhenti lama. Nah, udah semua kita bahas. Sekarang lo siap berangkat. Kita rangkum sedikit ya, biar makin nempel di kepala soal tektok anti beban ini. Jadi, intinya cuma 3 hal. Utamakan selamat, pastiin nyaman, dan selalu packing cerdas. Selamat biar lo bisa pulang dengan aman. Nyaman biar lo nikmatin perjalanannya. Dan cerdas biar pendakian lo efisien dan gak nyiksa. Kalau 3 ini udah lo pegang, dijamin tektok lo bakal beda level. Gimana? Udah kebayangkan sekarang? Coba deh cek lagi perlengkapan lo. Kalau mau gear yang ringan tapi tetap aman, cek dan datang langsung ke DPL Adventure.